ada kemungkinan besar saya akan bicara sedikit salah atau sedikit canggung atau pakai kata yang salah. Mohon maafkan saya masih belajar. Tim saya mereka masih merawati saya untuk semuanya. Jadi iya, silakan bilang kepada mereka kalau saya bicara salah. Untuk minggu ini apa yang tim kami berharap Bapak Ibu semua menerima. Yang pertama dari Tuhan. Kami berharap Bapak Ibu semua menerima panggilan yang baru. Angin Roh Kudus yang segar, ide-ide baru. Nah, sebetulnya kami juga berharap Bapak Ibu ajaib Tuhan. Kami memuji Kau sekarang. Memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib di tempat saya dingin sekali, tapi nggak ada hujan, mulai nggak ada salju. Oh ya. Bapa kau setia, Bapa kau setia, Bapa kau setia, Bapa kau setia. Oke. Sekali lagi kami mengingatkan Bapak Ibu sekalian yang
bergandengan tangan ya. Hari ini kurasa bahagia. Kira-kira apa visi yang Tuhan taruh dalam diri kita masing-masing ya. Mungkin tadi malam sudah mulai mendoakan supaya Tuhan taruh di dalam hati dan pikiran kita kehendaknya untuk kita lakukan ya, sehingga kita boleh berdampak. Nah, kita hari ini akan berbicara tentang pengembangan kepemimpinan dan pendekatan 3 dimensi. Bapak Ibu, penanaman gereja tidak bisa lepas dengan yang namanya kepemimpinan, karena penanam gereja tentu dia akan menjadi seorang pemimpin ya. Nah, seorang pemimpin persoalannya sekarang adalah bagaimana kita menjadi seorang pemimpin yang efektif ya, bukan cuma sekedar mengejar jabatan ya, tapi dia tidak mampu menjalankan tugas tanggung jawabnya secara baik, secara efektif dan efisien, sehingga kepemimpinan kita menjadi kepemimpinan yang pasif, kepemimpinan yang tidak berdampak ya, kehidupan kita tidak berdampak apapun di dalam pelayanan misalkan, atau berdampak tapi sangat kecil sekali gitu ya. Nah, kita mau belajar, ini ada beberapa bagian yang kita akan coba gali, dan saya berharap nanti kita masing-masing makin memahami diri kita, yang menjadi sebuah refleksi ya, untuk kemudian kita berjuang, kita berupaya mempraktikkan hal ini dalam kehidupan pelayanan kita sebagai seorang pemimpin. Prinsip yang perlu diperhatikan dalam materi ini adalah yang pertama, prinsip kepemimpinan, Bapak. Ya, dia memiliki buah-buah roh dalam kehidupannya. Dia juga menyadari tentang bagaimana pentingnya ya berbicara tentang persepuluhan, saat teduh, menghadiri ibadah, menghindari praktik-praktik dosa. Ini menunjukkan tentang bagaimana kepribadian seseorang yang dewasa. Ya, jadi kalau seseorang yang kepribadiannya dewasa dalam Tuhan, dalam Kristus, maka hal-hal ini tentunya ada dalam kehidupan dia. Tapi kalau dia kepribadiannya tidak dewasa dalam Kristus, maka ya yang terjadi adalah hal-hal ini tidak dalam kehidupannya, pribadinya. Ya, dia akan malas tahu masa bodoh dengan yang namanya contoh yang saya sampaikan, contoh-contoh yang paling saja, yang namanya pelayanan, yang namanya ibadah. Orang ada ibadah, dia akan ya masa bodoh bagi dia ya, biasa-biasa saja. Tetapi kalau seseorang betul-betul dewasa dalam kepribadian dan dia memiliki kedewasaan di dalam Tuhan, maka tentunya hal-hal ini akan ada dalam dia punya hidup. Ya, jadi ya tentunya kita belajar ini juga, kita juga bagaimana merefleksi diri kita, melihat diri kita, ya mana yang kurang dari hidup kita. Sejauh ini sudah pantaskah kita dikatakan sebagai pribadi yang dewasa atau belum? Apakah hal-hal ini sudah ada dalam kehidupan kita atau belum? Ya, berbicara tentang penuh kasih, mampu membagikan iman kita kepada orang lain, dan juga bagaimana menghadiri ibadah secara teratur. Ya, ini juga harus ada dalam kehidupan kita. Selain kita belajar, tetapi kita juga mengevaluasi diri kita, melihat diri kita kembali. Saya sudah ada di dalam bagian-bagian ini atau belum? Nah, bagaimana kalau kita tidak dalam bagian ini sendiri sebagai kepribadian yang dewasa? Bagaimana kita memimpin orang lain? Ini tentunya sesuatu yang gagal. Ya, kemarin mungkin Bapak Kurang sudah bicara yang jelas ya. Jadi ya, bagaimana kita mau memimpin orang lain, tapi kadang-kadang kalau kita tidak bisa memimpin diri sendiri, tidak ya belajar dewasa tentang diri sendiri, ya ini tentunya bagi saya adalah bukan, ya ini sebuah kegagalan ya. Ya, jadi berbicara tentang pemuridan, bagaimana membawa orang untuk dewasa, kan ya hal dewasa yang kita lihat ini harus ada di dalam kepribadian seseorang sebagai pemimpin, sebagai hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan di dalam gereja. Ini hal-hal yang sangat penting ya. Jadi mari kita ya perhatikan bagian-bagian ini, dan ya bagaimana respon kita ya ketika kita belajar tentang bagian-bagian ini ya. Jadi dalam bagian ini juga ada ya, akan ada waktu yang saya berikan ya, mungkin paling lama 10 menit ya, 10 menit untuk bagaimana Bapak Mama punya buku ada di situ, mungkin menuliskan bagi Bapak Mama apa saja yang ya berbicara tentang kepribadian atau kedewasaan ya, tentang hal-hal yang kita sudah lihat ada di slide ini. Coba Bapak Mama ya di buku yang ada tulis, menurut Bapak Mama hal-hal apa yang berkaitan dengan buat kelompok ya. Ya mungkin ini dalam hal kelompok juga. Jadi ya mungkin
mungkin sambil buat kelompok sementara tulis, tetapi bisa juga sharing. Nanti kan ada sharing dalam setiap kelompok. Jadi selain yang ada di papan ini, yang ada di slide, Bapak Mama juga bisa sharing di kelompok masing-masing. Kira-kira hal-hal yang berkaitan dengan kedewasaan rohani itu seperti apa? Ya. Jadi mungkin di sini ya karena kita sedikit, di sini satu kelompok, mungkin yang di sini satu kelompok, ya. Oh, yang di luar juga ada kok? Bisa dengar suara kok? Haleluya. Yang mungkin di luar satu kelompok. Ya, jadi ada 3 kelompok semua. Jadi ya silakan, karena waktu kita 10 menit, silakan ya boleh kumpul bersama, boleh sharing ya untuk mendiskusikan apa yang kita belajar tentang ya bagaimana membangun proses pemulihan. 10 ya 5 sampai 10 menit. Kumpul, bersatu, diskusi kira-kira yang masuk dalam kategori kedewasaan rohani apa saja. Jadi silakan ya Bapak Ibu berkumpul dengan kelompoknya masing-masing mendiskusikan untuk kategori kedewasaan rohani kira-kira apa saja menurut Bapak Ibu sekalian. Ya, supaya itu menjadi mudah sekali kita mengingatnya ya. Pada waktu 5 sampai 10 menit untuk materi ini ya. Mari kita mengangkat pujian kita yang awal Bapa Perdana. Sambil Bapak Ibu jangan bangkit berdiri. Kita dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang di surga, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang perkasa di hidup kami. Terima kasih Tuhan, di malam hari ini kami boleh dapat berkumpul di tempat ini untuk memuji nama-Mu. Kami mohon ya Tuhan, Engkau hadir di dalam ibadah malam hari ini. Engkau berkati kami dan memimpin kami dari awal sampai akhir. Ibadah ini kami serahkan di dalam-Mu. Biarlah Engkau memberkati kami dengan berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dari Yesus Kristus, serta pertolongan Roh Kudus hadir dalam ibadah penyegaran iman malam hari ini. Amin. Terima kasih. Ya, masih tetap berdiri. Kita akan bersukacita di hadapan Tuhan, tapi sebelum itu, mari Bapak Ibu kita melihat kanan kiri dan kita katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Kita akan mengangkat pujian yang berkata, bangkit serukan nama Yesus. Mari kita berkata di hadapan Tuhan. Sebetulnya ada luka jiwa, harus sembuh, tetapi butuh waktu. Nah, sering di dalam musim ini setelah krisis besar harus menarik diri sedikit, minta bantuan orang yang lain. Sering khususnya di dalam pelayanan ini jadi untuk pendeta kalau mereka burn out, kalau mereka terlalu capek kerja terlalu keras, terus mereka menerus melayani dan terus boom, krisis, capek. Ada masalah dengan istri, ada masalah dengan anak, mereka nggak bisa kerja keras, berarti mereka harus mundur sebentar. Nah, untuk menarik diri, berapa lama? Nah, tergantung krisis. Sebetulnya berapa lama di sini dipilih oleh pilihan di sini, di antara ujian dan krisis. Kalau ujian ditangkap awal, krisisnya kecil, berarti menarik diri sebentar aja. Kalau ujian-ujian tidak ditangkap, dilewati, bertumbuh besar, terus berarti menarik diri lama. Nah, ini proses Bapak Ibu gak bisa buru-buru, gak bisa cepat-cepat. Sering kami mau dorong orang yang lain, ayo cepat-cepat sembuh.
Ada yang bilang ini kalau di rumah sakit ada seorang dirawat, mereka tidur dan bilang, ayo cepat sembuh, harus kerja lagi. Gak bagus ya, gak sopan. Nah, sama dengan hati sakit atau jiwa sakit. Jangan buru-buru bapak ibu. Nah, sampai sekarang saya bilang menarik diri. Ini mungkin pilihan bapak ibu, ya saya harus mundur sebentar. Saya harus istirahat, saya harus sabar, saya harus dengan Tuhan, begitu ya. Bagaimana kalau ada seorang yang lain di dalam krisis, tetapi mereka tidak mau mundur? Berarti sebagai pemimpin bapak ibu, khususnya pemimpin yang merintis gereja, harus menarik mereka. Nah, bilang, oke bapak ibu, untuk 1 bulan, bapak ibu tidak jadi di sini, di rumah aja. Jaga istri, jaga anak, baca Alkitab, retreat, begitu ya. Kadang-kadang harus didorong. Nah, mungkin krisis besar, tiba-tiba ditangkap, oh mereka berdosa, mereka ada selingkuh, berarti mereka ditarik total. Gak bisa lewat lagi, gak bisa dengan pelayanan. Nah, sebetulnya ada kategori ya. Kadang-kadang ada seorang yang berdosa dalam satu kategori, mereka harus mundur, tetapi mereka masih bisa dengan yang lain. Contoh, orang yang berdosa dengan finansial. Berarti, kalau jadi di dalam gereja saya, puji Tuhan dulu, saya menarik total mereka dari finance. Mereka nggak bisa dengan dana apapun. Karena mereka sudah mencuri, mereka sudah bermasalah, mereka sudah punya adiksi atau yang lain, mereka nggak boleh. Mereka bisa ikut jemaatnya, mereka bisa datang ke gereja. Nah, ini beda dari seorang yang sering kritik, sering buat masalah, sering mengganggu orang yang lain. Begitu ya. Jadi tergantung situasi, tergantung konteks. Tetapi ini tanggung jawab kita. Sebetulnya Bapak Ibu sering masalah di sini bertumbuh besar, berarti harus buat pilihan jauh lebih berat di sini. Begitu ya. Jadi lebih baik kalau ditangkap awal. Nah, setelah musim kelelahan, setelah musim menarik diri atau menarik orang yang lain, Kristus mau menyembuh Bapak Ibu. Kami bisa masuk musim kesumbuhan, pemulihan. Ada yang sudah mengalami ini. Mungkin duka cita cukup lama, lelah cukup lama, tetapi terus hati dibesarkan lagi. Mungkin duka cita orang tuanya, aduh, ini musim berat, tapi terus cucunya melahirkan. Nah, ini musim persumbuhan. Kristus mau menyembuh Bapak Ibu. Sama dengan hubungan, mungkin seorang ditarik di sini, mereka sudah tobat, mereka sudah beresin, mereka sudah berhubungan baik, mereka sudah ke counseling atau yang lain, terus mereka bisa sembuh dan ikut tim lagi. Nah, setelah musim persumbuhan, kita masuk musim apa? Visi. Lagi. Setelah kesumbuhan Bapak Ibu, sangat baik untuk kembali ke visi. Oke, kami sudah sungguh, kami sudah siap, kita harus berfokus keluar lagi. Kami tidak akan berfokus untuk isu-isu ini, kami tidak akan berfokus di dalam jemaat yang bermasalah, kami akan berfokus untuk visi. Lewat, langsung, Tuhan ada lebih dari masalah ini. Begitu ya, kami tidak mau gereja-gereja didefinisikan oleh masalah-masalahnya. Khususnya masalah-masalah dilewati. Nah, ini mujizat, puji Tuhan, luar biasa. Tetapi kami bertanggung jawab seperti Pastor Kus tadi malam berkhotbah. Kita bertanggung jawab di sana, kita kembali ke visi setelah musim kesumbuhan. Begitu ya Bapak Ibu? Nah, sebagai pemimpin, ini proses yang kita harus paham untuk orang yang lain. Mungkin ada seorang di dalam ujian, mungkin ada seorang di dalam krisis, mungkin mereka harus tarik diri, mungkin mereka di dalam proses kesumbuhan. Kita harus identifikasi dan membantu mereka melihat, iya, kalau di sini, kalau di dalam krisis, berarti it's okay. Istirahatlah, it's okay. Kalau mereka sudah di sini, sudah istirahat cukup lama, Kristus mau menyembuh Anda. Ayo, kita coba ya. Terus kalau mereka sudah sembuh, ayo, kita bersemangat lagi, maju. Gitu ya. Nah, tidak semua ujian, setelah visi kita rencanakan lagi, begitu ya. Nah, tidak semua ujian-ujian wajib menjadi musim tawar hati. Tidak semua ujian-ujian
bertumbuh sampai mereka menjadi krisis. Kadang-kadang ujian-ujian ini kesempatan untuk orang punya ketekunan, semangat. Walau ini susah, tim kami bagus, persatuan bagus, Tuhan bagus, Dia memberi mujizat. Kami sudah lewat, kami sudah mengatasi hal-hal. Begitu Bapak Ibu, sudah ada yang sudah mengalami ketakutan di dalam situasi yang susah. Ada? Nggak ada. Semua tawar hati di sini. Oke, ada. Oke, puji Tuhan. Oke. Kasihan. Nah, ketekunan ini buat musim pertumbuhan. Semua sebagai tim kita bertumbuh. Diri sendiri kami bertumbuh. Kenapa? Karena kami belajar dari ujian-ujiannya. Contoh, di dalam gereja saya, kami masuk ujian-ujian yang mungkin bisa menjadi krisis. Saat kami merintis gereja, kami merintis dengan jadwal yang agak canggung, berinti. Kami mau bertemu sebagai jemaat besar, kalau ini tanggal genap. Tanggal genap kami bertemu sebagai jemaat besar, musik, khotbah, biasa-biasa. Kalau tanggal ganjil, kami bertemu di rumah, di kelompok sel, untuk belajar Alkitab bersama. Dan ini sangat bagus untuk memperdewasakan orang yang lain, untuk pemudahan Kristus, untuk berhubungan baik, untuk bertemu orang-orang yang lain. Tetapi ini sampai bukan mami, ke ceiling, atapnya. Ada batas. Kami bertumbuh sampai ada batas, nggak bisa bertumbuh lagi. Dan kami menyaksikan ada banyak keluarga baru datang ke gereja, mereka senang di jemaat, dan mereka bilang, aduh, saya senang sekali, saya kembali minggu depan. Dan kami bilang, puji Tuhan, tapi minggu depan harus ke rumah yang lain. Dan mereka bilang, oh begitu ya, dan mereka hilang. Kami ada ujian-ujian Bapak Ibu. Karena ada yang sangat kasih sel grup mereka. Mereka tidak mau pindah ke hari biasa. Mereka mau hari Minggu, tetapi kami ada ujian-ujian. Nah, kita bisa langsung dan krisisnya akan bertumbuh. Orang yang lain tidak masuk, kami susah cari volunteer, dan kami tidak ikut visi Tuhan untuk melayani orang internasional. Semuanya. Puji Tuhan, kami buat